Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita bakal bahas tentang koin Conflux atau CFX. Jadi ini kebetulan ada yang request ya ngebahas tentang CFX dan kebetulan saya personally juga lagi ada ongoing position dan lagi mencoba untuk maintain. Kita pengen lihat juga kira-kira sejauh mana nih pergerakan si koin Conflux ini, karena kelihatannya cukup bullish sebetulnya dari time frame yang besar ya, dan kita lihat di time frame kecilnya pun reaksi dari buyer sebenarnya lumayan signifikan. Tapi apakah momentumnya akan segera berakhir? Yuk kita langsung cek aja di price actionnya. Starting from time frame daily. Jadi setelah kita lihat Conflux ini mengalami rally yang cukup signifikan dalam semenjak bulan Januari ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia rally lumayan powerful, nanjak lumayan signifikan, pullbacknya sedikit, abis itu dia rally lagi, sangat powerful sampai dengan kondisi saat ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini seandainya perhitungan dari wave count ya, kita bisa katakan di sini adalah 1, 2, kemudian 3, 4. Dan possible ini adalah 5. Harusnya kalau misalnya setelah 5 wave seperti ini, umumnya kita memasuki fase major correction. Jadi ada potensi terbentuknya ABC. Ini kalau misalkan secara Elliott Wave Count. Meanwhile, kalau misalnya kita lihat dari segi momentumnya, power daripada buyers kali ini sebenarnya kelihatan udah nggak sekuat yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, rally yang pertama terjadi ini nanjak lumayan signifikan ya. Rally yang kedua itu lebih signifikan lagi. Dan memang umumnya kalau kita bilang untuk wave 3 sendiri biasanya power buyersnya itu lebih strong gitu ya. Karena kita tahu bahwa di wave 3 biasanya itu kita bisa bilang retail juga ikut berpartisipasi, market atau publik juga ikut berpartisipasi. Meanwhile yang kelima, penguatan yang di wave yang berikutnya ini biasanya adalah eksesif aja. Jadi kita bisa bilang kayak kelebihan order yang tersisa. Karena kalau kita perhatikan dari segi volume, kamu bisa lihat bahwa volume penguatan berikutnya itu lebih descending ya. Ini pertama. Kemudian nggak cuma pada volume, kalau teman-teman gunakan semacam momentum indikator, kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya ada divergence yang terbentuk di sini. Jadi penguatan yang terjadi setelah harga kisaran 0,3357, which means ini adalah area resistance sebelumnya, itu sudah tidak terlalu powerful. Untuk posisi saat ini, harga terlihat kembali bergerak di bawah level tersebut, dan karena adanya divergence ini, ya tentu saja kita perlu waspada terhadap possibility untuk si CFX ini mengalami koreksi. Nah, sementara kalau misalnya teman-teman menggunakan time frame daily, kalian bisa menggunakan EMA 21 atau Exponential Moving Average 21 sebagai patokan dynamic support untuk si CFX. Sederhananya, kalau misalnya EMA 21 berhasil di breakdown, maka otomatis harusnya tekanan sellers akan lebih besar terhadap koin Conflux, dan ada possibility kita bisa testing ke EMA 55. Jadi kalau kalian lihat nih yang warna titik-titik dot warna hitam ini adalah exponential moving average 55. Ya, jadi kalau kita lihat seandainya dia turun, mungkin ada possibility kita bisa retest sampai ke $0,24. Nah, pertimbangan lainnya, karena kita ngelihat momentum buyersnya, sebenarnya kita bisa katakan cukup impulsif. Seandainya harga turun koreksi dan seandainya momentumnya masih kuat, maka harusnya koin Conflux akan bertahan di atas 0,382, yaitu di kisaran $0,2960. Sementara break dari sana harusnya ngebawa kita lebih dari Fibo 50%, karena kita tahu momentum buyer saat ini sudah mulai melemah, dan di level ini terdapat Fibo 61,8%, which means ini adalah area resistance sebelumnya. Jadi ada potensi terjadi confluence di sana antara resist becomes support, kemudian ada Fibo 61,8 yang notabene adalah golden ratio atau golden pocket. Alright, nah sementara itu seandainya memasuki fase koreksi, nah beberapa sign yang perlu kita perhatikan adalah dari segi time frame hourly-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, tekanan sellers itu masih lebih dominan. Kamu bisa temukan di sini bahwa ada terbentuk semacam head and shoulders ya, break dari head and shoulders, and then sellers take control ya dari sini di time frame yang lebih kecil, and then dia create new low level, and then dia create new low level, retest terhadap area, ya kita bisa bilang area resistance sebelumnya, lalu rejection kembali terjadi dengan head and shoulders. Nah, di bagian bawah sini, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk saat ini, ya saya bisa katakan bahwa momentum selling pressure pada si CFX itu udah nggak sesignifikan sebelumnya. Jadi setelah adanya si head and shoulders, kita lihat dia break dari neckline, tadi terbentuk yang namanya si descending broadening wedge, ya, dan terbentuknya itu tepat di area
area support. Jadi kita bisa mempertimbangkan dan perlu antisipasi adanya potensi terbentuk semacam double bottom pattern ya, which means kalau ini adalah double bottom maka neckline kita akan ada di kisaran 0,3475 dolar ya, more or less di 0,35 dolar lah kalau teman-teman mau pembulatan gitu ya. Dan inilah tadi waktu kita ngelihat ya, ini saya update sekitar jam 16:59, artinya sekitar jam 5 sore tadi, dan saya lihat ada terbentuk semacam descending broadening wedge. Nah sebenarnya overall, saya menilai bahwa sebenarnya Conflux itu punya possibility untuk testing sampai ke area demand zone-nya. Dan di area ini, itu sebenarnya pada time frame daily merupakan area Fibo 0,382. Jadi anggapannya kita retest ke sana, and then baru kita dapetin order buy dari sisi buyers-nya. Tapi ternyata di sini kalau kita perhatikan, buyers sudah masuk lebih dulu ya. Tampak setelah terbentuk descending broadening wedge, akhirnya harga breakout ke atas. Dan sebetulnya tentu ini merupakan bagian dari potensi terbentuknya lower high ya. Meanwhile, area Fibo 61,8% itu sudah berhasil di break. Jadi untuk saat ini di kisaran area Fibo 0,618 sampai 0,786 ini masih menjadi potensi area lower high-nya kita ya. Jadi anggapannya ini lower high, possible untuk lower high baru kemudian dia create new low level ya. Paling tidak sementara ini seperti itu yang terlihat. Jadi selama si Conflux atau CFX ini belum berhasil break dari 0,3490 dolar, menurut saya kita masih belum bisa mengatakan bahwa Conflux lagi ya. Jadi kayak ini Conflux ya. Ya pokoknya si CFX ini belum berpotensi untuk kembali bullish gitu ya. Jadi idealnya adalah dia harus breakout dulu dari 0,3490 dolar. Kalau misalkan belum berhasil, maka antisipasi terhadap possibility of penurunan lanjutan ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan kembali kita juga cek di time frame 15 menit. Bagaimana so far buyers-nya? Apakah momentumnya kuat gitu? Karena kalau kita lihat di sini dia memang create higher high higher low tapi tambah lama tambah melemah ya. Bahkan bisa dikatakan juga bahwa ada possibility progress ini hanya membentuk semacam rising wedge saja, which means at some point dari wedge pattern ini akan breakdown ke bawah lagi. Alright, so itu dia teman-teman untuk update saya seputar si Conflux ya atau si CFX. Sederhananya kalau secara kesimpulan saat ini tekanan sellers masih lebih dominan, kita masih punya area key resistance dan selama key resistance itu belum di break, harusnya possibility untuk CFX turun sampai ke area demand zone-nya masih akan lebih tinggi. Nah sementara itu dulu yang kita perlu antisipasi sama-sama. Saya personally juga biasnya terhadap si CFX masih cenderung bearish, bukan bearish dalam major time frame ya, tapi kita bearish ngelihat ini sebagai proses dari koreksinya aja, karena overall CFX ini no doubt buyersnya lumayan strong dan lumayan powerful, bahkan kita lihat dia gainnya udah lumayan signifikan. So I think little bit correction adalah sesuatu yang normal dan ya kita tinggal lihat aja bagaimana progresnya, dipantau, lihat reaksinya dan kita meresponi ya pergerakan tersebut. Alright, I think that's it everyone. Thank you very much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys, bye bye.